Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu rumus Excel yang sering digunakan di dunia kerja. Kemudian rumus-rumus yang akan saya sampaikan banyak dicari dan digunakan dalam dunia kerja, baik kita sebagai admin kantor, pengelola administrasi sekolah, atau administrasi keuangan. Tentu rumus-rumus tersebut wajib kita kuasai untuk menambah soft skill dan mempermudah pekerjaan kita. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membuat nomor urut secara otomatis. Yang biasa kita lakukan misalnya membuat nomor dari 1 dan seterusnya seperti pada layar. Kemudian dalam perjalanannya apabila kita ingin menghapus misalnya nomor 3 sampai 6, nomor tersebut akan tidak urut lagi. Bayangkan jika data kita ada puluhan bahkan ratusan atau ribuan data. Tentu kita harus mensortir nomor tersebut secara manual. Sebagai contoh di sini misalnya saya hapus nomor urut 3 sampai 6. Kita lihat. Seharusnya setelah dihapus nomor berikutnya adalah nomor 3. Untuk membuat nomor otomatis tersebut, ini saya undo dulu. Kita ke row B5 di sini. Kebetulan di sini adalah row B5. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik row kurung buka, kemudian karena nomor urut pertama itu di B5 maka kita ketik B5, kemudian titik 2, kemudian B5 lagi, kemudian tutup kurung. Selanjutnya B5 yang pertama ini kita blok untuk kita kunci, kita tekan F4 di keyboard, kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah rumusnya. Untuk mengujinya sekarang kita hapus nomor urut 4 sampai 6. Kita delete. Maka nomor berikutnya tetap mengurutkan secara otomatis, tetap urut secara otomatis. Sekali lagi untuk rumusnya itu sama dengan kemudian row kurung buka, sel B5, kemudian titik 2 dan sel B5 lagi. Sekali lagi sel B5 yang pertama ini kita kunci dengan menekan tombol F4 di keyboard. Selanjutnya yang kedua adalah rumus sum. Fungsi sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Dengan kata lain, kegunaan sum pada Excel adalah untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau rank yang kita tentukan. Dan rumus ini yang paling familiar, yang sering kita gunakan di antara rumus-rumus yang lain. Untuk contoh di sini misalnya kita akan menjumlahkan nilai A sampai nilai C. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum, selanjutnya kurung buka, kemudian kita klik pada sel E5 sampai sel G5, kemudian tutup kurung dan kita enter. Cara lain yang lebih mudah atau lebih simple, kita langsung klik pada tombol auto sum di pojok kanan atas di sini, kemudian kita enter. Selanjutnya rumus ini kita tarik ke bawah. Contoh lain misalnya kita akan menjumlahkan nilai A secara keseluruhan. Makanya sama seperti tadi. Cara mudahnya kita klik pada tombol auto sum di pojok kanan atas. Kemudian kita enter. Yang ketiga adalah rumus average. Fungsi average yaitu untuk mencari nilai rata-rata dari suatu argumen. Misalnya kita akan mencari nilai rata-rata nilai A sampai nilai C untuk masing-masing siswa. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik average, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita klik pada sel E5 sampai sel G5, kemudian tutup kurung dan kita enter. Kemudian rumus ini kita tarik ke bawah atau kita copy. Kemudian untuk menghilangkan angka di belakang koma atau desimal, kita klik pada icon koma di bagian atas di sini yaitu koma style, kita klik. Dan sekarang kita sudah mendapatkan nilai rata-rata untuk nilai A sampai nilai C. Contoh lain misalnya kita akan menghitung nilai rata-rata dari total nilai untuk masing-masing siswa. Caranya sama, kita ketik sama dengan, kemudian ketik average, kemudian kurung buka,
Selanjutnya kita blok dari sel H5 sampai sel H14. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dari keseluruhan siswa. Selanjutnya yang keempat adalah rumus if. Fungsi if adalah salah satu fungsi Excel yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Excel. Rumus ini akan menghasilkan sebuah nilai tertentu dengan kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Untuk contoh di sini misalnya kita akan membuat dari perolehan nilai masing-masing siswa. Jika nilainya sama dengan atau di atas 230 maka yang bersangkutan lulus. Kemudian yang di bawah 230 tidak lulus. Caranya kita klik pada sel J5 ini, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik if, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan logical test. Karena kita akan menentukan kelulusan berdasarkan total nilai, maka kita klik pada sel H5 di kolom total nilai ini. Kita klik, kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan menentukan kelulusan apabila nilainya sama dengan atau lebih besar dari 230. Untuk itu kita ketik tanda lebih dari, kemudian sama dengan, selanjutnya kita ketik angka 230, kemudian titik koma. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan pernyataan. Untuk pernyataan ini adalah pernyataan apabila nilainya terpenuhi. Artinya nilai 230 ini terpenuhi. Untuk itu kita ketik tanda kutip, kemudian kita ketik lulus. Kemudian tanda kutip lagi. Selanjutnya kita ketik titik koma. Kemudian kembali kita diminta untuk memasukkan pernyataan apabila nilai dari 230 ini tidak terpenuhi. Untuk itu kita ketik tanda kutip kemudian tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian kita ketik tanda kutip lagi. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Selanjutnya rumus ini kita copy atau kita tarik ke bawah. Kita perhatikan pada siswa nomor 1, keterangannya tidak lulus. Mengapa dia tidak lulus? Karena nilainya kurang dari 225. Kemudian untuk mengujinya, total nilai untuk siswa nomor 1 ini kita ubah, misalnya untuk nilai C kita ubah ke 90. Maka secara otomatis keterangannya lulus karena total nilainya 245 yang artinya di atas 230. Kemudian untuk rumus selanjutnya adalah rumus SUMIF. Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Rumus ini diterapkan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang yang memenuhi kriteria tertentu yang telah kita tentukan. Sebagai contoh di sini kita akan menghitung jumlah nilai laki-laki kemudian jumlah nilai yang diperoleh oleh perempuan. Kita langsung saja caranya, kita klik pada sel E16 ini, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik SUMIF, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan rank. Karena kita akan menentukan berdasarkan jenis kelamin, maka ranknya pada kolom jenis kelamin. Kita klik pada sel D5 sampai ke sel D14, kemudian titik koma. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan kriteria. Untuk kriteria di sini adalah laki-laki. Untuk itu kita ketik tanda kutip, kemudian kita ketik laki-laki. Kemudian kita ketik lagi tanda kutip. Selanjutnya titik koma. Kemudian kita diminta untuk memasukkan sum rank-nya. Untuk nilai yang akan kita jumlahkan pada contoh di sini adalah kolom pada total nilai. Untuk itu kita blok dari sel H5 sampai sel H14. Kemudian tutup kurung dan kita enter. Maka dihasilkan untuk jumlah nilai laki-laki sebanyak 1355. Berikutnya kita akan mencari jumlah nilai yang diperoleh oleh perempuan. Rumus ini bisa saja kita copy ke bawah, namun posisi selnya akan bergeser. Untuk itu kita ketik manual saja. Kita kembali, kita ketik sama dengan, kemudian ketik SUMIF, kurung buka, kemudian masukkan rank. Di sini ranknya adalah jenis kelamin. Kita blok. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita masukkan kriteria. Kriterianya di sini adalah perempuan. Kita ketik tanda petik, kemudian ketik perempuan.
Selanjutnya masukkan lagi atau ketik lagi tanda kutip, kemudian titik koma. Selanjutnya kita masukkan rank. Untuk ranknya sama, itu di kolom total nilai. Kita blok, kemudian ketik kurung tutup dan kita enter. Jadi jumlah nilai yang diperoleh oleh siswa yang berjenis kelamin perempuan sebesar 980. Untuk mengujinya kita jumlahkan total jumlah nilai laki-laki dan perempuan sebanyak 2335. Kemudian pada tabel kita jumlahkan juga. Nilainya sama, 2335. Baik teman-teman, rumus selanjutnya adalah rumus COUNTIF. Fungsi COUNTIF sendiri adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal. Dengan kata lain, rumus COUNTIF ini digunakan untuk menghitung jumlah sel pada sebuah rank yang memenuhi kriteria atau syarat tunggal yang kita tentukan. Misalnya kita akan menghitung berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Kemudian juga kita akan menghitung berapa jumlah siswa yang lulus dan berapa jumlah siswa yang tidak lulus. Untuk menghitung jumlah laki-laki ini kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik COUNTIF, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita masukkan rank. Untuk ranknya di sini adalah jenis kelamin. Kita blok pada kolom jenis kelamin mulai dari sel D5 sampai D14. Kemudian titik koma. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan kriteria. Karena kita akan menghitung jumlah laki-laki, maka kita ketik tanda petik, kemudian ketik laki-laki, kemudian tanda petik lagi dan kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Sekarang kita sudah mendapatkan untuk jumlah laki-laki ini sebanyak 6 orang. Selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah perempuan. Caranya sama, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik COUNTIF, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita masukkan rank sama jenis kelamin juga, kita blok, kemudian titik koma. Selanjutnya kita masukkan kriteria, kita ketik tanda kutip, kemudian ketik perempuan, kemudian tanda kutip lagi, kurung tutup dan tekan enter. Maka dihasilkan untuk jumlah perempuan sebanyak 6 orang. Bisa kita uji pada tabel di sini. Untuk jenis kelamin perempuannya 1, 2, 3, 4. Berikutnya kita akan menghitung berapa banyak siswa yang lulus dan berapa banyak siswa yang tidak lulus. Untuk menghitung jumlah siswa yang lulus, kita ketik sama dengan, kemudian ketik COUNTIF, kurung buka. Karena kita akan menghitung berapa jumlah yang lulus, untuk itu kita blok pada kolom keterangan. Kita blok dari sel J5 sampai J14, kemudian titik koma. Selanjutnya kita masukkan kriteria, tanda petik, kemudian lulus, kemudian tanda petik lagi, kurung tutup dan enter. Masukkan lagi rumus COUNTIF ini untuk menghitung jumlah siswa yang tidak lulus. Kita ketik sama dengan, kemudian COUNTIF, kurung buka, kemudian ranknya sama pada kolom keterangan, kemudian titik koma. Selanjutnya tanda petik, kita ketik tidak lulus, kemudian tanda petik lagi, kurung tutup dan enter. Dihasilkan bahwa jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 4. Sekarang kita hitung lagi pada tabel untuk yang tidak lulus ini, 1, 2, 3, dan 4. Rumus selanjutnya kita akan menghitung persentase. Di sini kita akan menghitung persentase proporsional, berapa jumlah siswa yang lulus, kemudian berapa persen siswa yang tidak lulus. Sebelum kita menghitung persentasenya, kita jumlahkan terlebih dahulu jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus. Kita jumlahkan. Kemudian untuk menghitung persentase berapa jumlah siswa yang lulus, kita ketik sama dengan, kemudian jumlah siswa yang lulus kita bagi dengan jumlah siswa, kemudian kita kali dengan 100%. Kemudian kita enter. Untuk memunculkan persennya, di sini kita klik pada tombol percent style di bagian atas di sini. Untuk hasilnya didapat bahwa jumlah siswa yang lulus sebesar 60%. Selanjutnya kita hitung persentase jumlah siswa yang tidak lulus. Kita ketik sama dengan, kemudian jumlah siswa yang tidak lulus dibagi dengan total siswa, kemudian dikali 100%.
Selanjutnya kita klik pada icon persentase style di bagian atas. Maka persentase untuk jumlah siswa yang tidak lulus sebesar 40%. Rumus selanjutnya adalah rumus rank. Fungsi rank adalah rumus yang digunakan untuk menentukan ranking atau membuat peringkat sebuah nilai pada sekelompok daftar nilai tertentu. Sederhananya, fungsi rank ini adalah fungsi Excel untuk meranking sebuah nilai. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik rank, selanjutnya kurung buka. Kemudian karena kita akan menghitung peringkat berdasarkan total nilai, kita klik pada sel H4, yaitu nilai yang diperoleh oleh siswa atas nama Agus. Kemudian kita ketik titik koma. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan referensi. Referensi di sini maksudnya adalah kita akan membandingkan total nilai Agus dengan total nilai siswa lainnya. Caranya kita blok mulai dari sel H4 sampai H13. Kemudian supaya rumus ini bisa di-copy ke bawah atau selnya tidak berubah, pada keyboard kita tekan tombol F4 untuk mengunci rumus ini. Kemudian kita ketik kurung tutup dan kita enter. Selanjutnya kita copy atau kita tarik ke bawah rumus ini. Sekarang kita sudah mendapatkan masing-masing peringkat untuk semua siswa. Di sini yang merupakan nilai tertinggi adalah siswa nomor 9 dengan perolehan total nilai adalah 270 yang peringkat pertama. Ini untuk fungsi rank. Rumus selanjutnya adalah rumus max. Fungsi max ini untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data yang ada. Misalnya kita ingin mencari nilai tertinggi yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian ketik max, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita blok pada kolom total nilai. Kita blok dari sel H4 sampai H13. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Maka didapat hasilnya nilai tertinggi adalah 270. Rumus berikutnya adalah rumus min. Fungsi min ini merupakan kebalikan dari fungsi max, yaitu untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian ketik min, kurung buka. Selanjutnya kita blok pada kolom total nilai dari sel H4 sampai H13, kemudian kurung tutup dan kita enter. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai terendah adalah 195. Kita lihat pada tabel angka 100, total nilai 195 dan peringkatnya yang paling terakhir. Rumus yang ke-11 yaitu rumus ceiling, yaitu sebuah fungsi Excel untuk membulatkan sebuah angka ke atas. Misalnya sebagai contoh di sini kita akan membulatkan nilai rata-rata yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Untuk membulatkan angka ke atas, caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik ceiling, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita masukkan nilainya atau angkanya, yaitu pada sel I4. Kita klik, kemudian titik koma, kita masukkan angka 10. Artinya kita akan membulatkan ke atas dengan kelipatan 10. Kemudian kurung tutup dan kita enter. Maka kita mendapatkan nilai pembulatan dari angka 81,67 adalah 90. Kemudian rumus ini kita copy ke bawah. Bisa kita lihat di sini misalnya untuk nilai rata-rata 76,67 dibulatkan ke atas menjadi 80 dengan kelipatan 10 tadi. Rumus yang ke-12 atau yang terakhir adalah rumus floor, yaitu fungsi untuk melakukan pembulatan ke bawah terhadap sebuah nilai, artinya kebalikan dari ceiling. Sebagai contoh di sini, kembali kita akan membulatkan nilai rata-rata yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik floor, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita klik nilai rata-rata untuk siswa yang pertama. Kemudian titik koma, selanjutnya kita ketik angka 10 karena kita akan membulatkan dengan kelipatan 10. Kemudian ketik kurung tutup dan enter. Selanjutnya rumus ini kita copy ke bawah. Sekarang bisa kita lihat pembulatan ke bawah untuk nilai rata-rata 81,67 adalah 80 dan seterusnya. Baik, demikian video kali ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.